Mohon maaf apabila video ini kurang bagus atau pembawaannya kurang menarik. Terima kasih. Cerita ini dibuat untuk hiburan semata, jadi silahkan menikmati sambil minum secangkir kopi panas. Manhwa ini berjudul The Last Human. Cerita ini dimulai pada tahun 2018, 10 tahun setelah dunia berakhir. Sore hari tengah kota yang sepi terlihat seorang pria yang tengah duduk. Aku kehabisan peluru dan tidak ada tempat lain untuk lari. Aku adalah manusia terakhir yang hidup di kota ini. Sambil melihat selembar foto yang dipegang di tangannya dan berkata, "Untung saja kalian mundur tepat waktu. Selamat tinggal." Kemudian datang seekor monster zombie. Roar! Pria itu sambil merokok dan memegang senjata bersiap untuk homeran. Dan mengatakan, "Kenapa kau tidak datang setelah aku mengucapkan selamat tinggal? Dasar kotoran, aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati." Zombie pun berdatangan ke arahnya yang tak henti-henti berdatangan saking banyaknya. Kemudian ada suara yang memanggil nama Zhou Tianchen. "Kenapa aku tidak mati karena terinfeksi? Zhou Tianchen, berani-beraninya kamu tidur di kelasku." "Ada yang memanggilku." "Siapa yang memanggilku?" Zhou Tianchen pun terkejut. "Ini." Dia pun berdiri dari tempat duduknya dan terkejut melihat sekelilingnya. Teman-teman sekelasnya pun menertawakannya. "Hahaha. Aku tak percaya kau berani tidur di kelasku. Apakah tidur membuatmu bodoh? Sepertinya semalaman kamu begadang di internet cafe." "Aku tidak mati, berdiri di sana sampai pelajaran berakhir. Mungkin kau tak mau belajar tapi jangan mengganggu yang lain." Tidak kusangka aku kembali ke kehidupan SMA. Kembali ke dunia yang damai di mana kiamat dan infeksi tidak ada. Diriku 10 tahun yang dulu terlihat asing dan lemah. Bekas lukaku juga hilang, terinfeksi. Tianchen pun terkejut melihat bayangan di cermin. Kemudian Tianchen pun memukul cermin hingga hancur dan menggunakan pecahan cermin tersebut untuk melawan. Aku teledor, aku tidak boleh membiarkannya mendekatiku. Aku akan langsung menghancurkannya. "Tianchen, ada apa?" Tianchen pun kaget. "Kau kan Gao Fei?" "Wah, lukanya sangat dalam. Apa kau yakin tidak ingin pergi ke rumah sakit?" "Ada apa dengan MU itu tadi sangat menakutkan." "Sekilas aku tidak mengingatnya. Mungkin ingatan itu terlalu menyakitkan." "Teman baikku di SMA, Gao Fei." Aku jadi tidak yakin apa pembalut luka dari UKS akan cukup. Tapi dia mati tidak lama setelah kejadian itu. "Fei, aku akan memastikan MU tetap hidup." Oh iya, apakah kau menembak Duan Churou?" "Nembak? Bukankah kau ingin mengakhiri kehidupan jomblomu sebelum hari Valentine?" "Valentine? Iya, itu hari ini?" "Oh Tuhan. Apakah kau bercanda?" "Sekarang aku ingat, 10 tahun yang lalu. Zhou Tianchen, apakah kau melawak? Menulis surat cinta kepadaku? Hahaha, dasar tolol. Jangan ngimpi. Aku sudah mengerahkan semua keberanian untuk menulis surat cinta untuk idola sekolah tetapi malah ditertawakan oleh teman-teman sekelasku. Orang sepertimu sangatlah menjijikan. Akan tetapi bukan ini alasan mengapa aku mengingat-ingat kejadian sekecil ini. Tapi karena ini adalah hari kejadian itu terjadi, sekitar jam 2 siang. Jam 12.20 siang. Aku sarankan kau menyerah saja. Duan Chu pedulida akan pernah peduli pada laki-laki seperti kita. Dia sangat cuek pada orang-orang yang mengejarnya. Oi, Zhou Tianchen, kau yang menulis ini kan? Dapat surat cinta dari orang sepertimu sangatlah menjijikan. Duan Churou. Hanya melihatmu saja juga membuatku ingin muntah. Apakah diriku yang dulu buta? Kenapa aku bisa naksir sama dia? Keegisannya itu telah membunuh banyak orang saat kejadian itu, termasuk Gao Fei. Oh, Zhang mengamuk. Pukul 14 tanggal 14 Februari 2018, sebuah meteor jatuh ke atmosfer bumi. Sebelum mendarat, meteor pecah jadi kepingan kecil yang banyak, jatuh ke seluruh penjuru bumi dan menyebar dengan cepat. Awalnya, semua orang yang terkena virus itu pingsan. Orang-orang yang tahan dengan virus tersadar hanya untuk menyaksikan bahwa 70% dari manusia telah berubah menjadi monster. Manusia yang berhasil selamat melakukan perlawanan dan mengembangkan berbagai macam kekuatan. Tapi di saat yang sama, orang-orang yang terinfeksi juga mengalami evolusi. Dan pada akhirnya, rumah kami menjadi neraka. Jam 12.50, 14 Februari. Masih ada waktu, sekitar 1 jam. Tianchen, apa kau menulis novel? Ada apa denganmu? Ngatain seorang idola sekolah kalau dia itu menjijikan, dan mengoceh tentang kiamat. Oh itu, punya uang? Yap. Kenapa? Ambil uangku juga dan sana pergi beli makanan. Kita perlu coklat, biskuit, minuman kaleng dan semua jenis makanan yang tidak mudah basi.
Aku akan menulis sebuah novel tentang akhir dunia, dan membutuhkan semua pengalaman hidup seperti itu. Makasih, terlalu sulit menjelaskannya jadi aku hanya akan berbohong untuk sementara ini. Oh iya, teleponlah orang tuamu. Katakan pada mereka untuk beli obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah banyak. Nanti temui aku di pabrik lama sekolah. Oi, kita beneran beli itu? Terserahlah. Mereka bisa jadi cemilan malam. Orang tuaku sudah lama tiada karena tabrakan mobil. Aku harap Gao Fei akan mendengarkanku dan menghubungi keluarganya. Sekolah asrama Changzhou berada tepat di samping danau dekat kota Shibei, tempat yang sempurna untuk menghindari serangan monster. Dari pengalamanku tentang bencana ini, meskipun sekolah ini mengalami kerusakan parah dan banyak kematian, tapi di sini jauh lebih baik daripada di luar. Aku cuma lari sebentar saja, tubuhku yang sekarang ini masih terlalu lemah. Dan juga, sebagai sekolah berasrama, di sini ada banyak peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Dan, pabrik sekolahan yang sudah bangkrut ini memiliki senjata yang bagus. Jam 13.30, 14 Februari. Crowbar. Ini jauh lebih mudah digunakan dibanding kampa atau pisau, yang terinfeksi awalnya hanya memiliki gerakan yang pelan. Kau akan baik-baik saja asalkan kau bisa jaga jarak. Dan pabrik yang sudah ditelantarkan ini adalah tempat berlindung yang sempurna. Kali ini aku harus melakukannya lebih baik, dan bertemu dengannya lagi. Cereak, ada yang datang. Apakah Hafei? Tianchen, mereka ini mengikutiku. Zhou Tianchen, berani-beraninya kau memarahi Duan Churou. Bagaimana bisa seorang pecundang sepertimu pantas berbicara seperti itu kepadanya? Sialan Duan Churou lagi. Aku lupa dia punya banyak fans. Karena kau sangat hebat, jangan sembunyi. Aku akan memastikan untuk membunuhmu. Tianchen pun mengarahkan pemukulnya ke arah fans Duan Churou. Ketua. Itu pembunuhan. Jangan impulsif Zhou Tianchen. Enyahlah. Zhou Tianchen pun memukul pentungannya ke arah lawannya Tok. Tianchen, kalian semua. Khususnya kau Duan Churou. Enyahlah. 14 Februari, pukul 13.55. Apakah Zhou Tianchen pikir kalau dirinya itu seorang petarung? Pasti cuma akting. Cepat atau lambat kita pasti akan menghabisinya. Sepertinya iya. Oi, bukannya kau seorang petarung hebat? Takut? Ada apa ini? Keringatmu banyak sekali, menjijikan. Ekspresinya sangat menakutkan. Instingku mengatakan kalau dia akan benar-benar membunuh Ki. Intinya kau takut kan? Dasar lemah. Aku tidak. Apa itu bintang jatuh? Siang bolong begini, wilayah Jepang. Wilayah New York. Wah, bintang jatuh. Ini adalah momen langka. Cepat minta permohonan. Seperti dugaanku mereka datang. Banyak orang mengira kalau ini adalah berkah dari Tuhan untuk hari Valentine. Itu semua omong kosong. Kita bolos kelas siang, dan mengurung diri di tempat seperti ini, mending pergi ke warnet. Dan kemudian bang. Tanah berguncang sangat keras. Gempa bumi. Sudah dimulai. Semua orang akan jatuh pingsan sampai 20 jam karena virus yang dengan cepat tersebar melalui angin. 14 Februari, pukul 14.03. Tut. Dan ketika kami sadar, seluruh penjuru dunia telah menjadi neraka. Xuan? Bukannya dia pergi bersama tentara? Huewah. Xuan. Hanya mimpi. Kenapa kita tertidur? Sial. Ini sudah jam 10 pagi. Kita hampir sehari penuh. Oh sial. Kita pasti akan dihukum karena tidak kembali ke rumah dan bolos sekolah. Tianchen. Jangan khawatir, hal itu tidak akan terjadi. Tianchen, apa kau baik-baik saja? Sejak kemarin kelakuanmu agak aneh. Terdengar suara teriakan kia. Teriakan mengerikan apa itu? Sudah dimulai. Baunya seperti mayat hidup. Terdengar suara kaki Crux. Muncul seorang mayat hidup atau bisa disebut zombie lom-lom. Dia pasti guru piket. Lihat aku. Aku paling jago kalau soal ngeles. Halo Pak. Kami. Fuis. Zhou Tianchen pun terbang ke arah zombie tersebut, dan memukul kepalanya hingga hancur. Tianchen, kau. Apa yang kau lakukan? Meskipun kau takut dihukum, tidak perlu melakukan. Oh astaga. Afei. Aturan bertahan hidup nomor 1. Jangan pernah ragu ketika bertemu zombie. Ambil tasmu dan ikuti aku. Kau akan menyaksikan. Kalau dunia ini telah berubah. Gah? Tolong. Seseorang tolong akun. Jangan mendekat. Pak. Ada apa denganmu? Apakah aku bermimpi? Banyak orang-orang meminta pertolongan. Tolong.
Gia. Ah, mati. Apa aku bermimpi? Semua yang dikatakan Tian Chen jadi kenyataan. Afei, terus menghindar jangan sampai digigit. Euk. Afei, Daming, jangan mendekat. Zhou Tianchen dan Afei melihat Duan Churou dan fansnya dikejar-kejar oleh temannya sendiri yang sudah menjadi zombie. Fansnya kemudian berbalik memukul zombie tersebut hingga tersungkur. Churou, lari. Ya, sepertinya beberapa pengikut Duan Churou terinfeksi. Jaga dirimu sendiri saja sudah cukup. Duan Churou berlari sekuat tenaga namun dia tersandung sebuah batu dan terjatuh. Aduh. Setelah itu, Duan Churou berteriak. Hah? Seorang, tolong aku. Zhou Tianchen datang dan memenggal kepala zombie tersebut. Taas. Zhou Tianchen? Afei, jangan pedulikan mereka. Terus maju. Oke. Duan Churou yang melihat mayat zombie itu, kemudian berpikir sejenak. Euk. Oi. Tunggu aku. Di dalam gedung sekolah. Tianchen. Apa yang harus kita lakukan? Fokus saja memulihkan staminamu, dan kita pasti punya kesempatan untuk pergi. Tubuhku sekarang ini sangat lemah. Aku harus membuatnya kembali ke fisikku 10 tahun yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Pasti sudah ada orang yang menghubungi polisi, kita hanya perlu menunggu mereka. Diam kau, Duan Churou. Oi, jangan keterlaluan. Duan Churou adalah wanita. Tes. Kau terluka. Digigit oleh makhluk itu. Ini hanya luka kecil. Awalnya infeksi terjadi kepada orang yang terkena virus dari meteor, dan yang selanjutnya infeksi terjadi bila orang itu digigit oleh zombie. Terinfeksi? Virus ini bernama Ebola. Virus Ebola hanya berefek kepada manusia dan tertular melalui air dan sentuhan. Ada 70% kemungkinan tertular karena dua media awal, sementara kau pasti akan tertular jika kau bersentuhan langsung. Dengan kata lain digigit oleh mereka. Berarti kau akan berubah jadi seperti mereka. Omong kosong. Kau terlalu banyak menonton film horor. Kau akan berubah dalam 10 menit. Apakah kau mau aku membebaskanmu? Paling tidak kau bisa mati sebagai manusia. Jangan mendekat. Aku akan menghajarmu jika kau melakukannya. Sekarang ini, lukamu tidak terasa sakit lagi, kan? Kau sudah berubah. Tea tanganku. Churou. Aku akan baik-baik saja. Pergi sana. Jangan mendekatiku. Cepat sekali dia mengkhianati dia meskipun dia terluka karena melindunginya. Bang. Lihat. Itu mobilnya kepala sekolah. Dia menabrak tembok saat dia melarikan diri. Ini kesempatan kita. The Infected, pada pergi ke sana. Selanjutnya, kau akan jadi daging busuk yang memakai kulit manusia. Apa kau yakin tidak ingin aku membebaskanmu? Aku. Pembohongan. Itu tidak akan terjadi. Aku akan baik-baik saja. Ayo, Afei. Hei, jangan tinggalkan aku. Churou. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan melukaimu. Aku hanya ingin mengatakan. Jika aku benar-benar akan mati, maka aku. Sing. Churou melukai wah pengikutnya menggunakan charter. Jika kau ingin mati, maka mati sendiri sana. Jangan memperlambatku. Dan Churou pun pergi meninggalkan pengikutnya sendirian. Skane pun berpindah ke halaman sekolah. Mereka masih belum berevolusi. Kau bisa membunuhnya dengan menghancurkan kepalanya atau tulang punggung mereka. Jangan ragu-ragu menyerang mereka. Afei kemudian menghantamkan kapak yang dia pegang ke arah kepala zombie tersebut. Cerok. Aku melakukannya. Tianchen, Gao Fei, tunggu aku. Itu tadi menakutkan, aku sangat khawatir tidak bisa mengejar kalian. Zhou Tianchen mengarahkan senjatanya ke arah Duan Churou dan mengatakan, kenapa kau mengikuti kami lagi? Tianchen, Gao Fei,
tolong bawa aku bersama kalian. Biarkan saja dia. Dia kan juga teman satu kelas dengan kita. Terserah, kita tidak ada waktu untuk meladeninya. Jika kau ingin ikutilah perintahku. Jika tidak, enyahlah. Di depan halaman sekolah, apakah kita akan melompati pagar karena sudah diblokir? Tidak, terlalu berbahaya. Aku akan pergi ke ruang penyiar dan jika saatnya tepat, para monster itu akan pergi menuju pengeras suara. Itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk melarikan diri. Lalu bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Hati-hati Tian Chen. HM. Duan Churou. Kau baik-baik saja? Iya, terima kasih, Gao Fei, jika kau tidak membawaku bersamamu jika kau tidak berbicara untukku. Zhou Tianchen, aku akan mempermainkanmu sampai mati untuk membalas kelakuanmu padaku. Pertama, aku akan memulainya dengan teman baikmu. Sekarang aku hanya bisa bergantung padamu. Zhou Tianchen sangat menakutkan, dia selalu teriak tentang bertarung dan membunuh setiap saat. Fei, kau adalah orang yang hebat. Kau harus berhati-hati saat di dekat Zhou Tianchen dan selalu was-was. Bocah perawan sepertimu memang mudah ditangani. Di saat seperti ini aku tidak mengira bisa seberuntung ini. Ini semua terima kasih karena Tianchen. Kau benar, aku memang orang hebat. Tapi, aku bukanlah orang yang mudah ditipu. Sialan. Jangan menjelek-jelekan Tianchen di belakangnya ketika dia di luar sana mempertaruhkan nyawanya demi kita. Xin pun berganti ke Zhou Tianchen. Nyam, nyam, nyam. Ting. Ting. Para zombie yang mendengar suara kaleng tersebut mendatangi suaranya. Sekarang ini mereka masih mudah dihadapi. Mana ya, yang dipakai untuk menyalakan penyiarnya? Di belakang Zhou Tianchen berdiri sesosok zombie wanita. Zhou Tianchen pun kaget. Zombie pun menerkam ke arah Zhou Tianchen. Namun Zhou Tianchen yang menyadari keberadaan zombie itu langsung mencengkram leher zombie. Kuat sekali, dia sudah setengah evolusi. Aku tidak menyangka akan ada evolusi secepat ini. Aku tidak boleh membiarkannya menggigitku sementara aku masih belum memiliki ketahanan terhadap virus ini. Zhou Tianchen melihat sebuah jarum rajut, dan berusaha menjangkaunya, dan kemudian menancapkannya ke arah kepala zombie itu. Hua. 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 Aku tidak mengira akan ada zombie di ruang penyiar. Fiu, nyaris saja. Untung saja itu hanya setengah evolusi. Suara Zhou Tianchen yang ngos-ngos anha. Ha. 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 Jadi dia yang terinfeksi. Sepertinya dia adalah penyiar utama. Senior dengan suara lembut, dan dia bersembunyi di sini. Merajut syal untuk pacarnya di hari Valentine? Tapi dunia berubah, malangnya. Radio 8 set gerakan senam untuk kelas 2. Dimulai. Pertama, pemanasan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tianchen berhasil. Ayo. Pintunya terkunci. Minggir. Gao Fei merusak paksa pagar besinya menggunakan kapaknya dan keluar. Jaga pintunya dan tunggu Tianchen datang. Jangan buang-buang waktu. Bagaimana jika monsternya keluar? Tin, bus sekolah pun datang. Menghampiri mereka berdua. Hei kalian sini. Gao Fei, bos sekolahnya di sini kenapa masih tidak pergi? Aku akan menunggu Tianchen. Tolol. Kau Gao Fei dari kelas 2 kan? Sini cepat masuk. Tidak, Zhou Tianchen masih belum keluar. Pak Zhou Tianchen membunuh seseorang, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa? Dan kita harus menutup gerbangnya, kalau tidak akan ada madah ketika para zombie itu keluar. Benar, kita harus menutup pintunya. Gao Fei, berhenti omong kosong dan cepat naik ke sini. Oh Gao Fei, jangan merepotkan banyak orang hanya karena Zhou Tianchen si gila itu. Duan Churou, kau ini memang. Apa? Lacur jalang, pintunya tidak akan ditutup. Akan ku potong orang yang melakukannya. Duan Churou yang mendengar perkataan Gao Fei, terlihat sangat marah. Para guru pun ikut terkejut mendengar perkataan Gao Fei. Ada apa? Siapa dia? Dia kenapa? Nanti aku akan mengurangi nilaimu dan menghukummu. Ayo. Jangan buang waktu, kita akan pergi ke pusat kota. Ha. Wah. Hahaha, aku melakukannya. HM. Gao Fei ditarik oleh zombie yang berusaha menggigitnya. Roar. Akan tetapi Gao Fei berhasil menghalanginya dengan kapaknya.
Sudah tidak tahan lagi. Sial. Harus mati sepetiji ketika aku masih jomblo. Sing, kepala zombie yang terpenggal, membuat kaget Gao Fei. Hampir saja. Scan pun berpindah, di sebuah hutan pada sore hari. Tidak naik bis tidak terlalu buruk, akan lebih berbahaya jika ada yang terinfeksi ikut naik. Dan pergi ke kota? Itu sih namanya ingin mati. Aku hanya marah pada Duan Churou. Jalan itu. Tidak apa, kita perlu mencari tempat istirahat dulu. Untung saja Fei tidak ikut naik bis itu. Sebelumnya di bis itu, ada siswa yang menyembunyikan lukanya tiba-tiba berubah. Dan itu menyebabkan bisnya nabrak. Banyak dari kita yang meninggalkan bis. Tapi akibat suara tabrakan itu banyak zombie yang berdatangan. Saat itu, kami mati-matian berusaha melarikan diri. Bang, suara hantaman. Aku mohon, bukakan pintunya. Tutup dengan rapat, itu salah mereka karena mereka lambat. Bra. Tidak mungkin mereka akan membukakan pintunya. Fei. Aku tidak bisa lari lagi dengan kakiku yang terluka ini. Kau? Pergilah melarikan diri sendiri. Diriku yang lemah dulu meninggalkan teman baikku, dan kabur sendiri. Tianchen, ngelamun apa kau? Makanlah. Aku tahu tempat bagus untuk istirahat beberapa mil lagi. Haha, apa aku diberi kesempatan ini untuk mengulangi semuanya karena Tuhan tidak mau aku mati dengan penuh penyesalan? Maksudmu tempat ini? Yap, ada saudaraku yang membuka garasi ini dan memberikan kuncinya padaku. Harus lebih hati-hati. Tutup pintunya dan kita harus memeriksa interiornya. Apa rencanamu selanjutnya? Aku masih tidak nyambung, jadi aku ingin pulang ke rumah, menemui orang tuaku. Orang tuamu di negara Ji kan? Aku juga akan ke sana, tapi aku ingin mencari seseorang di kota ini dulu. Mencari seorangnya? Jangan-jangan. Cewek. Wow, hei, sejak kapan kau punya pacar? Fei, kau selalu ceria. Ban. 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 Jangan khawatir, mereka tidak mungkin bisa merobohkan pintunya. Aku akan mengajarimu sesuatu. Sebenarnya, kita sudah terinfeksi dengan virus yang sama dengan para zombie itu. Ketika virus itu bangkit, mutasi akan terjadi secara tiba-tiba. Kebanyakan orang akan berubah menjadi zombie karena mutasi yang terjadi secara tiba-tiba itu menghancurkan tubuh mereka. Tapi sebagian kecil orang bisa menahan mutasi itu, bahkan bisa mengendalikannya. Dengan mengendalikan evolusi yang terjadi di tubuhmu, kita bisa meningkatkan kualitas tubuh fisik kita, termasuk tahan terhadap virus. Tianchen, bagaimana kau bisa tahu semua hal ini? Tidak usah dipikirkan, ikuti saja aku, mengatur nafas agar meningkatkan kecepatan evolusimu. Kita perlu mendapatkan data tahan terhadap virus itu dulu. Dengan irama ini, fokuslah terhadap seluruh bagian tubuhmu. Jika kau merasakan rasa sakti, maka itulah tempat di mana virus itu bersembunyi di dalam tubuhmu. Kau harus mengendalikannya. Virus itu secara perlahan akan berkumpul di beberapa bagian tubuhmu. Tempat itu akan menentukan jalanmu menuju evolusi. Sama seperti sebelumnya, tangankulah yang berevolusi. Jika virus itu berkumpul di tangan, maka itu akan membentuk garis yang mana orang-orang sepertiku menyebutnya sebagai palm line evolutionarius. Ini adalah bentuk dari evolusi universal, yang artinya kemampuan mengalami peningkatan yang sama dengan lainnya, yang membuatku bisa melakukan segala sesuatu sama seperti rata-rata. Dengan kata lain sampah. Tapi ini tidak terlalu buruk. Aku menyadari metode pernafasan yang bisa meningkatkan kecepatan evolusi sebelum mati. Sebelumnya aku harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya. Dan saat ini, aku memiliki keuntungan yang absolut. Dan itu adalah, memiliki pengalaman selama 1 dekade yang akan datang dibandingkan dengan orang lain.